Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ya, selamat datang teman-teman. Kita akan melakukan podcast ya. Di podcast kelompok satu ini kita akan membahas isu-isu kontemporer yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita perkenalan dulu ya, mulai dari saya Ahmad Robi Fatoni, Peserta Latsar kelompok satu angkatan Latsar 19 dari Unit Kerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai dosen asisten ahli. Mungkin bisa diperkenalkan masing-masing dari rekan-rekan. Silakan. Mas Bambang dulu nih. Ya, Ya, nama saya Bambang silakan. Muji Purwo, peserta Latsar 2024, asal dari UPT Lapas kelas 2 Tangerang. Oke, eh, saya perkenalkan nama saya Mitsal Safik Sulasno, peserta Latsar tahun anggaran 2024, unit kerja BPSDM Hukum dan HAM. Gitu. Ya, selanjutnya nama saya Karissa Dini, saya juga peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM Angkatan 19 dengan unit kerja BPSDM Hukum dan HAM. Saya Hanisa Rahmadani Hapsari, peserta Latsar CPNS 2024 gelombang 3 Angkatan 19 dari Unit Kerja BPSDM Hukum dan HAM. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita akan ngebahas topik yang relevan. Relevan itu kayak penting, tapi itu sering terabaikan oleh ASN-ASN zaman sekarang gitu. Karena kan di era sekarang, era globalisasi, media sosial tuh udah nggak bisa banget kita apa ya cegah lagi kan. Mau nggak mau kita akan terpapar dengan media sosial. Bahkan kita pengguna media sosial aktif sehari-hari. Bisa lebih dari mungkin 5 sampai 6 jam sehari, teman-teman. Nah, sayangnya banyak ASN yang nggak tahu kalau misalnya ada salah satu bentuk pelanggaran atau ketidakbetulan ya di dalam digitalisasi yang dilakukan. Misalnya informasi hoax yang secara nggak sadar misalnya kita share lagi. Nah, itu kan bentuk dari pelanggaran hukum sebenarnya. Kita menyebarkan informasi-informasi yang salah. Yang kedua, banyak juga misalnya ASN-ASN yang bisa aja nyebarin atau menebar kebencian gitu, hate speech. Nah, itu juga seringkali kita nggak sadar gitu. Misalnya pakai second account yang padahal second accountnya bisa dilacak ke account utama kita. Nah, itu juga bahaya bagi ASN secara pribadi maupun instansi gitu. Nah, sekarang mungkin kita akan diskusi ya. Yang pertama itu kenapa sih ASN tuh rentan banget terhadap isu digitalisasi khususnya di hate speech dan hoax ini. Yang kedua, apa sih dampaknya terhadap kinerja dan lingkungan kerja di masing-masing instansi? Terus bagaimana kita mengatasi dan mencegahnya gitu. Nah, mungkin silakan dari rekan-rekan memberikan opini dan pendapatnya. Ya, benar banget ya Mas Robi, kalau terkait hate speech sama hoax itu akrab banget karena ASN selalu menggunakan media sosial sehari-hari. Terus sebenarnya hate speech atau ujaran kebencian itu apa sih? Dia tuh segala bentuk komunikasi untuk memicu kebencian terhadap individu atau kelompok. Biasanya itu tuh bisa menyangkut sara, gender, atau karakteristik lain. Sementara hoax itu informasi menyesatkan yang disebarkan untuk menyebabkan kebingungan di kalangan publik. Nah, sebagai ASN berarti kita tuh harus hati-hati banget dalam menggunakan media sosial tersebut karena ASN sendiri kalau terlibat dapat dijerat dengan UU ITE atau dikenai sanksi disiplin seperti diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010. Padahal tindakan hate speech dan penyebaran hoax itu sendiri juga nggak hanya merugikan reputasi diri ASN, teman-teman, tetapi juga merusak citra instansi, mengurangi kepercayaan masyarakat, hingga memicu konflik antar kelompok. Sayangnya, beberapa kali tuh ASN pernah terlibat tuh dalam kasus kayak gitu. Satu contoh kasus di mana ada seorang oknum aparatur sipil negara yang berinisial PR, umur 53 tahun, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, itu diamankan polisi usai menyebar informasi bohong atau hoax di media sosial soal pelemparan ambulans di jalan. PR menulis unggahannya itu di akun Facebook Portal Luhuk. Nah, setelah diamankan, oknum ASN tersebut mengakui kesalahannya dan membuat surat permohonan maaf dan usai menyebar hoax. Lalu, oknum ASN tersebut telah dipulangkan usai membuat video klarifikasi dan permohonan maaf atas unggahannya. Aparatur sipil negara yang terbukti melakukan hate speech atau menyebarkan hoax di media sosial akan dikenakan hukuman disiplin yang tegas. Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan pada ASN yang melanggar itu banyak, seperti contohnya teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji,
pemotongan tunjangan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, lalu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Silakan ditanggapi mungkin dari rekan-rekan yang lain. Mungkin berkaca dari contoh kasus yang tadi ya, kalau menurut saya sebenarnya ada beberapa faktor nih yang bisa menjadikan ASN sebagai sosok yang rentan terhadap penyebaran hoax dan hate speech. Eh, yang pertama, faktor kurangnya literasi digital. Jadi meskipun banyak ASN yang udah terbiasa menggunakan teknologi, kan banyak juga ya sekarang ASN yang udah tergolong generasi milenial maupun generasi Z gitu, yang notabene-nya mereka lebih canggih lah dalam hal pengoperasian teknologi. Tapi nggak semuanya memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dengan baik. Jadi hal ini nih yang menyebabkan mereka lebih mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang tidak akurat gitu. Jadi literasi digital ini sebenarnya bukan cuma kemampuan menggunakan gadget atau aplikasi aja, tapi juga mencakup pemahaman tentang bagaimana memverifikasi informasi yang diberikan, kemudian mengenali sumber yang terpercaya sama yang nggak terpercaya itu bagaimana, serta menyadari adanya bias dalam informasi yang diberikan oleh orang lain, seperti itu. Jadi ASN yang nggak punya literasi digital secara menyeluruh ini nih yang cenderung lebih mudah terjebak dalam hoax serta eh, ikut menyebarkan hate speech seperti itu. Kemudian faktor yang kedua itu ada namanya echo chamber atau ruang gema. Jadi ASN itu kan seperti halnya masyarakat umum seringkali terpapar informasi dari lingkaran pertemanan atau kelompok yang sependapat gitu. Contohnya kita seringkali terlibat dalam grup-grup WhatsApp atau media sosial yang homogen secara pandangannya gitu. Seperti grup rekan kerja, rekan sekolah, organisasi tertentu. Jadi ketika informasi yang beredar di dalam grup itu nggak diverifikasi, hoax dan juga hate speech itu dapat menyebar lebih cepat. Kemudian yang terakhir khususnya terkait dengan penyebaran hate speech sendiri, belum ada nih regulasi yang jelas yang mengatur terkait penyebaran informasi di kalangan ASN. Jadi membuat banyak pegawai ASN itu nggak sadar akan dampak dan tindakan mereka. Selain itu juga kayaknya masih kurang ya pelatihan mengenai literasi digital dan juga etika berinternet. Hal ini juga berkontribusi sih untuk kerentanan yang dihadapi oleh ASN terkait penyebaran hoax serta hate speech. Itu sih. Mungkin ada yang mau nambahin selanjutnya? Terima kasih Mbak Karisa. Mungkin Mas Mitsal nih yang belum berpendapat, silakan Mas. Oke nih, jadi giliran saya. Nah, kalau menurut saya berarti ada beberapa langkah-langkah gitu ya untuk mengurangi atau menghindari eh, hoax dan hate speech gitu. Pertama, kita perlu verifikasi sumber berita atau informasi yang kita dapatkan gitu. Yang kedua, kita perlu periksa faktanya benar atau enggak. Jangan sampai yang kita sebarkan selanjutnya adalah berita bohong. Yang pertama, apalagi hate speech gitu. Nah, yang ketiga, kita perlu lebih kritis dan analitis terhadap informasi yang kita dapatkan. Yang keempat, nah, sebagai catatan gitu ya, kita perlu meningkatkan dalam tanda kutip keimanan kita gitu terhadap apa undang-undang ASN gitu ya. Jadi kan fungsi ASN itu kan ada tiga gitu ya. Yang salah satunya mempererat persatuan dan kesatuan. Gitu jangan sampai kita malah menyebarkan hate speech yang akhirnya malah bukannya mempererat tapi malah mengurangi persatuan dan kesatuan gitu. Nah, yang kelima, eh, kita juga perlu meningkatkan kesadaran kita gitu. Tidak semua berita atau informasi harus kita sebarkan, apalagi informasi tersebut belum kita balik lagi ya, belum kita verifikasi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita ingin menyebarluaskan sebuah informasi, itu kita verifikasi terlebih dahulu, kita ingat lagi tugas dan fungsi ASN itu apa, jangan sampai kita menodai tuh tugas dan fungsi ASN yang sebagaimana mestinya. Itu tuh Mas Robi. Terima kasih Mas Misal. Jadi kalau misalnya
saya minta izin untuk menyimpulkan ya. Berarti kita tadi udah dengar apa itu pengertian dari hoax, apa itu pengertian dari hate speech, yang mana semuanya ini berdampak negatif ke kejadian-kejadian atau yang dialami nanti oleh si ASN itu sendiri, yang tadi udah dijelaskan juga oleh Mas Bambang. Dan juga ditanggapi oleh Mbak Karisa, di mana hate speech dan hoax ini bisa mempengaruhi nilai-nilai core ASN yang berakhlak, bisa mempengaruhi inklusivitas, eh, dari akuntabel, terus harmonis, kolaboratifnya jadi berantakan semua, dan juga didukung sama Mas Mitsal tadi ya Mas. Tadi berarti kalau misalnya kita kayak melanjutkan atau mengiyakan si hate speech dan hoaxnya ini bisa jadi tidak memenuhi fungsi dari ASN yang mempererat kesatuan dan persatuan Indonesia. Oke, baik, mungkin sampai sini aja ya podcast kita. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini bisa bermanfaat. Terima kasih sumbangsih ilmu dan pendapat serta opini dari Mas Bambang, Mas Mitsal, Mbak Karisa, dan Mbak Anissa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin kita cukupi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.